Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Nur Fadilah Harifah. Saya Anissa Sahra Saleh. Saya Nur Fadilah. Saya Anggelinisa Fitri. Saya Rahmayani. Adapun judul penelitian kelompok kami yaitu dinamika populasi semut di area rumah. Baik, di sini kami akan menjelaskan dinamika populasi semut yang ada di area rumah, di mana semut merah dikenal karena perilaku sosial mereka yang kompleks. Struktur koloni semut merah sangat terorganisasi dan terdiri dari beberapa tipe individu yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Koloni semut merah terdiri dari ratu, pekerja, prajurit, dan larva. Ratu adalah individu yang bertanggung jawab atas reproduksi dalam koloni. Dia adalah individu yang paling besar dan satu-satunya yang bertelur. Pekerja adalah mayoritas individu dalam koloni dan bertanggung jawab untuk mencari makan, membangun sarang, merawat larva, dan melindungi koloni. Sedangkan prajurit adalah individu yang memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan bertugas untuk melindungi koloni dari ancaman luar. Larva adalah tahap awal dalam siklus hidup semut merah dan berkembang menjadi semut dewasa melalui metamorfosis. Adapun morfologi semut merah terdiri atas 3 bagian, yaitu kepala, mesosom atau dada, metasoma atau perut, dan kelenjar. Bagian perut yang berhubungan ke tangkai semut membentuk pinggang sempit atau pendukel di antara mesosom bagian rongga dada dan daerah perut, dan mesosom perut yang kurang abdomen segmen dalam petiole. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor dinamika populasi hewan. Adanya perubahan atau pertumbuhan spesies pada hewan dapat disebut juga dengan istilah dinamika populasi hewan. Terjadinya dinamika populasi hewan bukan hanya disebabkan karena kematian dan kehidupan spesies hewan, baik itu yang secara alami, predator, dan hewan yang dimangsa, atau dari kompetisi. Dinamika populasi hewan merupakan studi tentang bagaimana populasi hewan berubah dalam hal jumlah individu, distribusi, spasial, dan struktur demografi mereka dari satu waktu. Ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, penurunan, dan stabilitas populasi hewan. Nah, dinamika populasi hewan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor penyebab dinamika populasi hewan. Nah, faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan. Perubahan dalam lingkungan seperti iklim, cuaca, ketersediaan sumber daya seperti air dan makanan, dan habitat dapat mempengaruhi populasi hewan. Misalnya, perubahan iklim global dapat mempengaruhi pola musiman dan distribusi sumber daya yang pada gilirannya mempengaruhi kelangsungan hidup dan reproduksi hewan. Adapun faktor yang kedua yaitu interaksi antar spesies. Interaksi antar spesies yang berbeda dapat mempengaruhi dinamika populasi masing-masing spesies. Contohnya, kompetisi antara spesies untuk sumber daya yang sama dapat membatasi perubahan populasi. Dan faktor yang ketiga yaitu predasi dan parasitisme. Tekanan dari predator dan parasit juga dapat mempengaruhi populasi hewan. Tingkat predasi yang tinggi bisa mengurangi jumlah individu dalam populasi mangsa tertentu, sedangkan parasit bisa mengurangi kesehatan individu dan menyebabkan kematian. Faktor yang keempat yaitu ketersediaan makanan. Ketersediaan makanan merupakan faktor penting dalam mengatur populasi hewan. Ketersediaan makanan di sini yang melimpah dapat mendukung pertumbuhan populasi yang cepat, sementara kurangnya makanan bisa mengurangi tingkat kelahiran dan meningkatkan kematian. Faktor selanjutnya yaitu faktor genetik. Nah, kesehatan genetik populasi dapat mempengaruhi keberhasilan reproduksi dan daya tahan terhadap penyakit dan stres lingkungan. Kekurangan keragaman genetik dalam populasi dapat meningkatkan kerentanan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan.
Faktor selanjutnya yaitu perilaku reproduksi. Faktor-faktor seperti pola reproduksi, ukuran liter, dan perilaku kawin dapat mempengaruhi keberhasilan reproduksi dan pertumbuhan populasi. Faktor ketujuh yaitu penyakit. Penyakit menular dapat memiliki dampak yang signifikan pada populasi hewan dengan menyebabkan penurunan jumlah individu atau bahkan kematian massal. Faktor kedelapan yaitu interaksi manusia. Aktivitas manusia seperti perburuan, perusakan habitat, urbanisasi, polusi, dan perubahan iklim yang diinduksi oleh manusia dapat secara signifikan memengaruhi dinamika populasi hewan. Faktor selanjutnya yaitu migrasi. Perpindahan hewan dari suatu wilayah ke wilayah lainnya juga dapat mempengaruhi dinamika populasi di kedua wilayah tersebut. Migrasi dapat memperkenalkan individu baru ke populasi yang ada atau mengurangi jumlah individu di suatu daerah. Nah, itulah pembahasan mengenai faktor-faktor dinamika populasi hewan. Ekosistem merupakan suatu sistem yang terdiri dari makhluk hidup dan lingkungannya, yang dimana terjadi interaksi antara keduanya untuk mempertahankan kehidupan hutan sebagai salah satu bentuk ekosistem yang memiliki karakteristik habitat yang berbeda untuk spesies tertentu, yang dimana deforestasi atau perubahan fungsi dari hutan menjadi non-hutan juga berperan dalam perubahan ekosistem dan spesies di dalamnya, yang dimana serangga sebagai salah satu fauna yang ada merupakan aspek yang menarik untuk dikaji. Dan serangga adalah organisme yang banyak ditemukan dan beragam jenisnya di dunia, dan masih belum banyak dari keberagamannya yang belum terdeskripsikan secara jelas. Inventarisasi berdasarkan status keberadaannya, masih sangat sedikit pemanfaatan spesies serangga yang potensial dijadikan sebagai indikator biologi untuk penilaian terhadap perubahan ekosistem. Adapun dinamika populasi semut yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan. Yang pertama, pada faktor lingkungan, yang dimana pada lingkungan tempat semut hidup memiliki dampak besar terhadap dinamika populasi mereka, yang dimana ketersediaan sumber daya seperti makanan, air, tempat bertelur, dan perlindungan dari predator sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup semut. Misalnya, jika lingkungan semakin kering, hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan air yang pada gilirannya akan membatasi jumlah semut yang dapat bertahan hidup. Yang kedua, ada faktor musim, yang dimana perubahan musim juga memainkan peran penting dalam dinamika populasi semut. Yang dimana selama musim panas yang hangat, aktivitas semut cenderung meningkat karena sumber daya yang lebih melimpah. Namun, selama musim dingin atau musim kering, sumber daya menjadi lebih terbatas, yang dapat mengakibatkan penurunan populasi karena sulitnya mendapatkan makanan dan kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Yang ketiga, ada faktor interaksi antar spesies, yang dimana hubungan dengan spesies lain juga mempengaruhi dinamika populasi semut. Misalnya, keberadaan pemangsa seperti burung pemangsa atau serangga predator dapat mengurangi jumlah semut secara langsung dengan memangsa mereka, atau secara tidak langsung dengan menciptakan tekanan seleksi yang menguntungkan bagi semut yang lebih adaptif. Selain itu, persaingan dengan spesies lain untuk sumber daya seperti makanan dan ruang hidup juga dapat mempengaruhi populasi semut. Yang keempat, ada faktor reproduksi, yang dimana tingkat reproduksi semut terutama oleh ratu semut memainkan peran kunci dalam dinamika populasi, yang dimana jumlah telur yang dihasilkan oleh ratu, tingkat kelangsungan hidup larva dan pupa, serta faktor-faktor seperti perawatan koloni oleh pekerja semut mempengaruhi pertumbuhan populasi secara keseluruhan. Faktor-faktor ini dapat dipengaruhi oleh kondisi di lingkungan dan kesehatan koloni.
Selanjutnya ada faktor internal, yang dimana faktor-faktor genetik dan fisiologis dalam populasi semut juga memiliki dampak signifikan terhadap dinamika populasi. Misalnya keberadaan gen-gen yang memberikan resistensi terhadap penyakit tertentu dapat mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup semut dalam populasi yang terkena wabah penyakit. Selain itu, interaksi antar individu semut dalam koloni termasuk perilaku seperti perawatan larva dan pemilihan makanan juga dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan hidup koloni secara keseluruhan. Dengan mempertimbangkan semua faktor yang saya sebutkan, dinamika populasi semut adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor lingkungan, biologis, dan genetik yang membentuk ekosistem tempat semut hidup. Adapun metode pengamatan dinamika populasi ini dilakukan selama 2 minggu pada tanggal 8 sampai 21 Maret 2024 dengan menggunakan metode pengamatan langsung. Adapun lokasi pengamatan populasi semut yang berada di sekitar area rumah, tepatnya di Jalan Malengkeri Raya. Terdapat spesies semut merah yang ditemukan pada lokasi di area sekitar rumah. Titik spot pengamatan yaitu tepatnya pada sisi tembok rumah dan ditemukan spesies semut merah yang banyak bersarang. Adapun luas area yang didapat pada titik spot semut merah yang bersarang yaitu kurang lebih setengah meter dari permukaan lantai pada rumah. Teknik pengamatan yang dilakukan yaitu dengan cara mencari, kemudian memotret dan mengamati jenis spesies yang ada dan juga mengamati aktivitas populasi semut sebagai hewan yang berperan dalam ekologi. Untuk mengamati dan mendokumentasikan semut, hal yang pertama dilakukan yaitu mencari area atau lokasi di sekitaran area rumah di mana tempat semut sering beraktivitas, seperti di sekitar tembok atau bangunan yang lainnya. Kemudian setelah menemukan keberadaan semut, dilakukan pengamatan terhadap gerakan ataupun perilaku semut dengan hati-hati. Mendokumentasikan semut dengan menggunakan kamera handphone dengan pencahayaan yang cukup terang agar hasil foto terlihat jelas dan juga memfokuskan kamera agar mendapatkan gambar yang lebih tajam. Karena mendokumentasikan semut di dalam ruangan, jadi kondisi cahaya pun sangatlah perlu diperhatikan agar gambarnya bagus. Observasi atau pengamatan langsung dalam mengamati populasi semut dilakukan karena dengan menggunakan metode ini didapatkan informasi yang lebih akurat, baik berupa tempat, pelaku, objek, kegiatan, pembuatan, ataupun peristiwa. Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek di tempat pengamatan atau tempat dilakukannya penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan populasi. Menghitung populasi semut dengan cara bottom up. Metode bottom up untuk menghitung populasi semut dengan menggunakan pendekatan mikro, yaitu menghitung populasi semut di area kecil dan kemudian menskalakannya ke tingkat yang lebih tinggi. Berikut beberapa langkah dalam metode ini. Yang pertama yaitu menentukan area sampel. Memilih area sampel yang representatif dari habitat yang ingin diamati. Dan pengukuran area sampel dapat bervariasi tergantung pada jenis habitat dan tujuan penelitian. Kemudian langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi sarang semut dengan cara mencari dan mengidentifikasi semua sarang semut di area sampel menggunakan metode yang sesuai untuk menandai sarang seperti menggunakan bendera atau cat. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menghitung populasi sarang. Menghitung jumlah semua di setiap sarang menggunakan metode yang sesuai seperti pengamatan langsung, membuat perangkap semut, atau penghitungan foto. Kemudian langkah yang keempat yaitu menghitung populasi total dengan mengkalikan populasi rata-rata per sarang dengan jumlah sarang yang ada di area sampel untuk mendapatkan perkiraan populasi semut di area tersebut. Dan dengan cara menskalakan hasil ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya per meter, per kilometer persegi, atau per hektar, berdasarkan data habitat dan distribusi semut. Adapun contohnya yaitu pada pengamatan kami, luas area sampel yaitu 4 meter persegi ditemukan memiliki 2 sarang semut dengan jumlah populasi yaitu rata-rata per sarang dihitung 200 ekor semut. Namun jumlah semut yang keluar dari sarang jumlahnya terdapat pada tabel hasil pengamatan.
Baik, adapun keuntungan dan kerugian dalam penggunaan metode perhitungan bottom up, yaitu yang pertama keuntungannya lebih akurat dibanding dengan penggunaan metode top down. Kemudian memberikan informasi populasi semut yang lebih detail di area tertentu. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak dan sulit untuk diterapkan di area yang luas. Menghitung populasi dengan menggunakan metode bottom up dapat memberikan perkiraan populasi semut yang lebih akurat di area tertentu. Namun, penggunaan metode ini membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih banyak dibandingkan dengan metode top down. Adapun latar belakang mengenai pentingnya kajian dinamika populasi hewan, yang dimana kajian dinamika populasi hewan memegang peranan penting dalam pemahaman dan pengelolaan ekosistem yang kompleks di planet ini. Dengan mempelajari bagaimana populasi hewan berubah seiring waktu, para ilmuwan dapat mengidentifikasi tren jangka panjang dalam jumlah dan distribusi spesies serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti perubahan lingkungan, predasi, dan interaksi antar spesies. Pengetahuan ini penting dalam menginformasikan upaya konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan mempertahankan fungsi ekosistem yang sehat. Selain itu, kajian dinamika populasi hewan juga memiliki implikasi langsung dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pertanian, keamanan pangan, dan kesehatan masyarakat. Dengan memahami fluktuasi populasi hewan, kita dapat mengidentifikasi potensi ancaman terhadap hasil pertanian dan merencanakan strategi pengendalian hama yang efektif. Selain itu, studi ini juga membantu dalam memprediksi dan mencegah penyebaran penyakit zoonosis yang bisa berdampak negatif pada kesehatan manusia. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang dinamika populasi hewan menjadi kunci dalam upaya membangun hubungan yang seimbang antar manusia dan alam. Ya baik, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi populasi semut di sekitar rumah, yang dimana cakupannya yaitu faktor seperti suhu, kelembaban, jenis tanah, keberadaan tanaman tertentu, atau faktor manusia seperti kebiasaan penataan rumah. Waktu pengamatan untuk mengetahui populasi semut yang ada di area rumah dilakukan pada pagi hari, tepatnya pada jam 8 pagi. Pengamatan semut ini dilakukan pada setiap hari, mengamati di waktu yang sama selama 2 minggu. Pengamatan dilakukan pada pagi hari karena spesies semut merah yang ada di area rumah aktif mencari makanan dan keluar dari sarang pada pagi hari, di mana suhu masih rendah dan kelembaban masih tinggi. Metode yang dilakukan untuk mengetahui populasi hewan, terutama semut yang ada, yaitu dengan mengambil dokumentasi dan dihitung ada beberapa banyak spesies semut dan hewan yang lainnya yang berada di spot penelitian. Hal pertama yang dilakukan yaitu mencari area atau lokasi di sekitaran area rumah di mana tempat semut yang sering beraktivitas, seperti di sekitar tembok atau bangunan lainnya. Kemudian, setelah menemukan keberadaan semut, dilakukan pengamatan terhadap gerakan ataupun perilaku semut dengan hati-hati, mendokumentasikan semut dengan menggunakan kamera handphone dengan pencahayaan yang cukup terang agar hasil foto terlihat jelas dan juga memfokuskan kamera agar mendapatkan gambar yang lebih tajam. Karena mendokumentasikan semut di dalam ruangan, jadi kondisi cahaya pun sangat perlu diperhatikan agar hasil gambarnya bagus. Pengukuran faktor abiotik yang dilakukan yaitu pengukuran suhu dengan menggunakan termometer, yang dimana pengukuran suhu dilakukan setiap pengambilan data pengamatan di jam yang sama setiap hari sekali dalam 2 minggu. Waktu pengamatan. Saat dilakukan pengamatan, dapat dilihat bahwa tidak ada hewan lain yang hadir di spot penelitian. Hanya ada semut merah sebagai spesies utama dalam penelitian ini. Perhitungan populasi hewan spesies semut merah dilakukan dengan memotret atau mengambil gambar sehingga mudah untuk dihitung.
Dilakukan pengambilan gambar karena populasi semut merah di area rumah ini cukup banyak. Di hari pertama dapat dihitung secara langsung, tetapi hari berikutnya jumlah populasi bertambah sehingga sulit untuk dihitung secara langsung. Dapat dilihat pada tabel pengamatan di atas. Pada hari pertama didapatkan koloni semut sebanyak 64, di mana populasi semut merah mungkin mengalami peningkatan yang signifikan karena adanya sumber makanan yang cukup dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan mereka. Pada hari kedua, pengamatan sampai hari ke-14 dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa terjadinya peningkatan dan penurunan yang sangat signifikan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup koloni semut merah, terutama jika sumber daya menjadi terbatas. Dalam situasi ini, koloni semut merah mungkin mengalami stres, penurunan reproduksi, dan bahkan kematian anggota koloni, serta interaksi dengan spesies lain juga dapat mempengaruhi populasi semut di area rumah. Misalnya kehadiran predator seperti burung, pemangsa, atau serangan predator lainnya dapat menyebabkan penurunan populasi semut. Di sisi lain, persaingan dengan spesies semut lain atau serangga lain untuk sumber makan juga dapat mempengaruhi jumlah dan distribusi semut di area rumah. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu dinamika populasi hewan sangat dipengaruhi dengan aktivitas manusia dan spesies hewan itu sendiri. Aktivitas manusia bisa memberikan dampak positif atau dampak negatif terhadap dinamika populasi. Sedangkan spesies hewan bisa memengaruhi dinamika populasi dengan cara melakukan interaksi predasi atau interaksi kompetisi. Jika kita ingin melihat populasi hewan lebih lama, maka kita sebagai manusia harus menjaga habitat dan ekosistemnya. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai dinamika populasi semut di area rumah. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.